Apa sih pengertian dari spesifikasi teknis? Kalau dari pengertian dari Kenneth Lyson dari tahun 2000, spesifikasi itu adalah pernyataan tentang keterangan yang memberikan keterangan terhadap proses dalam pembuatan produk atau jasa. Kalau di modul yang di ISP 3 di tahun 2010, spesifikasi itu adalah suatu uraian, Bapak Ibu, yang terperinci mengenai persyaratan kinerja barang atau jasa atau pekerjaan seperti apa, kualitas materialnya, bagaimana, metode kerja, dan standar kualitas pekerjaan, dan lain-lain yang harus diberikan oleh penyedia. Ilustrasinya itu kayak kita mau makan malam, kumpul sama keluarga. Ini kalau kita maunya masak sendiri kah? Atau beli di luar? Kalau kita beli sendiri, artinya harus ada spesifikasi yang harus kita sampaikan. Kalau kita mau beli, kalau kita misalnya mau makan nasi gorengnya nanti seperti apa? Artinya harus ada spesifikasi, harus ada apa? Rasanya, pedaskah, lombok berapa? Nah, begitu juga dengan kalau kita melakukan pengadaan barang jasa. Jadi harus ada spesifikasi atau kebutuhan yang menjabarkan kebutuhan kita akan barang atau jasanya, sehingga pembeli bisa memberikan penawaran kepada kita. Nah, ini fungsi spesifikasi. Tadi yang saya sampaikan, fungsi spesifikasi ini adalah untuk berfungsi sebagai media komunikasi dan juga perbandingan nantinya. Jadi kita mengkomunikasikan kepada penjual, kita bilang pedas, lomboknya berapa, nanti kita perbandingannya bagaimana nanti lombok yang pedas itu lombok berapa, level berapa, dan juga spesifikasi itu dibuat siapa, itu oleh pembeli atau user atau pengguna. Nanti artinya kalau yang dibuat oleh pengguna, artinya spesifikasi ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada siapa, kepada penyedia, apa sih yang dibutuhkan oleh pengguna, usernya, jadi komunikasinya. Kalau perbandingan, jadi untuk menerima suatu produk tersebut, kita harus bisa melihat apakah spesifikasi yang ditawarkan oleh penyedia tersebut sudah sesuai dengan deskripsi dari atribut produk yang ditawarkan. Jadi kita kirimkan pesan, ada feedback, inilah proses, ada compare, ada perbandingan, apakah sudah sesuai apa tidak dengan apa yang kita butuhkan. Nah, ini kenapa sih kita dalam menyusun spesifikasi ini perlu benar-benar harus ada? Karena ada risiko kesalahan dalam menyusun spesifikasi. Apa saja risiko-risiko yang akan kita hadapi apabila terjadi kesalahan dalam menyusun spesifikasi? Yang pasti pertama, kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, nggak sesuai dengan kebutuhan kita, karena kita ada kontrak di dalamnya dan itu yang harus dipenuhi, akan timbul adanya addendum kontrak, karena kita tidak mungkin menerima barang atau jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Selain itu juga di tahap penawaran akan menimbulkan kesulitan dalam proses evaluasi penawaran. Compare tadi, perbandingan tadi, apa yang kita inginkan itu berbeda dengan yang ada di pasar. Kita pengennya A, yang malah diajukan adalah B. Nah, ini yang kita sulit membandingkannya nanti, walaupun di output yang dihasilkan adalah sama. Dan akhirnya nanti penawaran dari calon penyedia juga tidak jelas, Bapak Ibu. Nah, kalau punya calon penawaran yang tidak jelas, tender nanti akan terlambat, atau malah nanti akan gagal, atau malah juga tidak ada calon penawaran, tidak ada penawaran. Karena apa? Karena persyaratannya tidak jelas. Atau juga produk atau layanan yang diterima nanti separah-parahnya nanti pada saat akhir nanti sewaktu penerimaan. Karena speknya nggak jelas, ruang lingkup yang nggak jelas, produk atau layanan yang diterima nanti tidak akan sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Jadi apa yang kita butuhkan, yang kita terima nanti tidak sesuai. Nah, ini spesifikasi ini diharapkan ada mencapai apa? Value for money, jadi tujuan dari pengadaan. Kenapa spesifikasi itu harus tepat? Jadi tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat lokasi, dan juga tepat harganya. Jadi untuk mencapai value for money dalam proses pengadaan barang atau jasa, itu mencapai apa? Nilai efektifnya, efisien, dan ekonomis. Efektifnya dari apa, Bapak Ibu? Dari tepat, kalau efektif dan efisiennya dari tepat outcome yang dihasilkan adalah
dari tepat kualitasnya. Jadi kualitas barang yang kita dapatkan itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan juga kuantitasnya atau volume barangnya tidak kurang, tidak juga berlebihan. Serta waktu atau barang jasa kita terima itu juga tepat. Jadi barangnya kita terima sesuai dengan waktu kita membutuhkan barang tersebut. Contohnya kita butuhnya jas hujan pada saat musim hujan. Ternyata musim hujannya sudah lewat, jas hujannya baru ada. Juga tepat tempatnya. Tempatnya di mana kita minta pengirimannya juga harus tepat. Selain itu juga outcome yang dihasilkan adalah ekonomis. Dari apa? Tepat harganya. Jadi berupa inputnya berapa sih kalau kita tepat spesifikasinya nanti mendapatkan harga yang tepat untuk barang atau jasanya, juga nanti tepat juga harga dari penawaran dari penyediaannya. Jadi kalau ekonomis ini barang atau jasanya nanti sesuai dengan harga pasar. Jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan nantinya harganya, sesuai dengan tidak ada lagi mungkin biaya-biaya tambahan dalam kita memperoleh barang atau jasanya. Dari sinilah sisi ekonomisnya. Jadi kalau sisi ekonomis itu bukan masalah perbedaan harga antara antara yang beberapa barang yang berbeda, tetapi lebih ke biaya pemanfaatannya nanti. Bagaimana sih nanti biaya pemeliharaannya? Apakah nanti kita lebih ekonomis nanti dalam pemakaiannya? Seperti kita beli mobil, mungkin kita carinya yang ekonomis. Ekonomis dalam hal apa? Irit bensin. Selain itu juga untuk pemeliharaan juga lebih hemat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dari sifat ekonomisnya, jadi tepat sesuai dengan harga yang kita keluarkan. Nah, ini Bapak Ibu. Kapan sih penetapan spesifikasi? Kalau berdasarkan Perpres 16 tahun 2018, spesifikasi itu sudah disusun pada saat tahap perencanaan oleh pejabat pembuat komitmen oleh PPK. Jadi PPK sesuai dengan ketentuan Perpres 16 2018 itu seharusnya sudah terlibat sejak tahap perencanaan pengadaan. Dan juga sudah harus melakukan review di tahap perencanaan. Reviewnya di mana? Bukan hanya reviewnya dia bukan di saat ini Bapak Ibu. Jadi di tahap perencanaan ini ada dua nantinya. Nah, di penyusunan spesifikasi ini pada tahap penyusunan anggarannya. Coba saya ini kan. Ini pada penyusunan anggaran. Nah, tahap perencanaan kan tidak hanya sampai ke penyusunan anggaran Bapak Ibu. Tetapi nanti juga sampai dengan tahap apa? Tahap pengumuman sirupnya, tahap pengumuman RUP-nya. Kalau di sini PPK menyusun spesifikasi pada saat penyusunan anggaran, nanti kadang-kadang PPK kan bisa berganti Bapak Ibu. Mungkin yang tahun ini Pak Christian Gamas, tapi nanti tahun selanjutnya, sekarang bukan Pak Christian Gamas lagi, mungkin KPA-nya nanti, tapi kan tetap harus direview apa yang disusun oleh PPK yang sebelumnya itu harus direview terlebih dahulu, menyesuaikan dengan keadaan kondisi pasar yang sekarang. Apakah masih kekinian nggak barang atau jasanya, masih ada nggak, masih ready stock nggak, atau jangan-jangan discontinue. Nah itulah pentingnya review spesifikasi di tahap pengumuman RUP-nya, ngecek lagi Bapak Ibu spesifikasinya masih memenuhi nggak. Nah, di tahap persiapan nanti juga ada kewenangan PPK, di mana nanti PPK juga harus mengecek tadi. Setelah dia ngecek, mungkin harus ada penyusunan alternatif spesifikasi kalau ada ya, makanya ini tandanya tanda merah. Jadi kalau dalam tahap persiapan, kalau misalnya pada saat kan penyusunan kan pasti tahun kemarin kan, dan juga penyusunan RUP pasti di awal tahun. Mungkin nanti kita waktu pengadaannya di pertengahan tahun atau mungkin di akhir, mendekati akhir tahun anggaran, mungkin nanti spesifikasinya sudah berubah, apalagi kalau untuk pengadaan komputer atau alat-alat elektronik yang masa atau life cycle barang atau jasanya itu lebih cepat Bapak Ibu. Sekarang aja gadget kayak handphone, kayak laptop itu hampir 3 bulan itu diperbaharui terus. Nah itu yang harus kita lihat. Apakah nanti ada alternatif spesifikasi lain yang memenuhi dari kebutuhan kita tersebut. Baru nanti harus ada penetapan spesifikasi oleh PPK. Jadi spesifikasi teknis dalam tahap persiapan itu bukan PPK nyusun lagi Bapak Ibu.
Tapi PPK hanya menetapkan spesifikasi. Berdasarkan apa? Ini, spesifikasi yang ada di dalam tahap perencanaan. Apakah sudah direview oleh PPK juga di sini? Kalau ada perubahan, harus minta izin ke PA-KPA-nya, Bapak Ibu. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk PPK yang melakukan perubahan spesifikasi teknisnya. Karena nanti untuk spesifikasi teknis ini seharusnya sudah ada sejak tahap perencanaan. Dan yang menetapkannya adalah PA-KPA. Karena nanti berhubungan dengan output atau kebutuhan pengguna jasanya. Di sini PPK seharusnya cuma mengeksekusi sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh PA-KPA-nya. Oleh sebab itu, apabila ada perubahan atau ada penggantian spesifikasi, ini harus ditetapkan terlebih dahulu oleh PA-KPA. Makanya di sini di tahap persiapan ada keterlibatan PA-KPA juga kalau ada perubahan spesifikasinya. Ini terjadi bila spesifikasi awal barang jasanya itu tadi, seperti yang saya sampaikan, tidak tersedia di pasar, dan discontinue. Ini Bapak Ibu, kalau di tahap perencanaan tentu berbeda proses penyusunan spesifikasinya. Kalau di tahap perencanaan atau penganggaran, itu biasanya dapat bersifat global, dan penyusunan anggaran biayanya sifatnya konseptual estimating. Biasanya dalam bentuk RAB, rencana anggaran biaya, bukan harga aktual sekarang. Biasanya menggunakan perkiraan atau pakai standar harga satuan daerah. Makanya kenapa sih pemerintah daerah mengeluarkan standar harga satuan daerah, mengeluarkan SBM itu untuk penyusunan RAB, Bapak Ibu, bukan nanti di tahap penyusunan HPS, nanti di tahap persiapan pengadaan. Nah, setelah itu, setelah ada spesifikasi ini, nah di tahap persiapan pengadaan, inilah dilakukan review dan penetapan spesifikasinya oleh PPK pada tahap persiapan. Reviewnya bagaimana Bapak Ibu PPK melakukan review? Berdasarkan apa? Info pasar terkini. Dari ketersediaan barang atau jasanya, harga dan alternatif barang jasanya, juga mengecek bagaimana pemenuhan TKDN-nya dan juga SNI-nya, dan juga pemenuhan kriteria produk berkelanjutan. Baru nanti susun HPS, dan juga sampai dengan proses tender atau seleksi. Jadi kalau di dalam review atau penetapan spesifikasi, yang dimana yang masih global di tahap perencanaan pengadaan tadi, nah, kalau di tahap persiapan pengadaan, ini sudah di work breakdown struktur atau sudah dipecah nanti per item-item nantinya. Seperti apa sih barang atau jasanya tadi yang akan kita gunakan. Oleh sebab itulah nanti spesifikasi teknisnya lebih rinci Bapak Ibu dibandingkan dengan pada saat tahap perencanaan pengadaan. Kita sudah harus menentukan kapan sih barang atau jasanya nanti dimanfaatkan, sampai ada tanggalnya kapan, waktunya kapan, pengujiannya, pelatihannya seperti apa, nah materialnya nanti seperti apa, dan lain-lain. Nah, garis besar penyusunan spesifikasi ini seperti ini Bapak Ibu. Selalu dimulai dari apa? Kebutuhan atau need-nya. Nanti baru kita tahu persyaratannya seperti apa sih, rekrutmennya. Persyaratan-persyaratan apa sih yang harus dipenuhi untuk barang atau jasa tersebut. Barulah dari persyaratan-persyaratan yang kita dapatkan dari pengguna barangnya atau kebutuhan-kebutuhannya, daftar kebutuhannya, barulah kita akan menyusun spesifikasinya. Berdasarkan apa tadi? Tadi analisa pasar dan lain-lain. Jadi penyusunan ini harus menentukan deskripsi. Yang paling kunci dari spesifikasi adalah bagaimana kita mendeskripsikan persyaratan kebutuhan dari pengguna barang atau jasanya, dan juga persyaratan yang harus dipenuhi oleh barang atau jasanya. Nah, contohnya identifikasi kebutuhan. Kita nanyakan 4W1H ini dulu kepada kepada pengguna akhirnya. Apa sih yang dibutuhkan oleh pengguna? Mungkin ini sepertinya di komputer. Jadi perlu server untuk 200 klien. Kenapa sih dibutuhkan? Untuk aplikasi sistem akuntansi aktual basis. Nah, nanti di mana sih barang atau jasa ini dibutuhkan? Di Kabupaten Pakpak. Dan kapan? Digunakan tahun 2020. Dan bagaimana transaksinya? Bagaimana mendapatkannya? Ada seperti apa nanti fungsinya, harus bisa online nanti, ada transaksi real time-nya, hidup nanti harus 20 jam sehari selama 365 hari. Nah, seperti juga nanti Bapak yang
tadi kita diskusi di awal, disinilah kita lakukan identifikasi untuk harus dipastikan seperti apa sih barang atau jasa yang kita butuhkan tersebut. Kayak ISO tadi, perlu apa sih dokumen yang dibutuhkan, perlu tenaga ahlinya seperti apa, apakah cukup cukup dokumennya saja, contoh dokumennya saja, cukup penerapannya juga, ataukah ada kajian-kajiannya, kapan sih barang atau jasa itu diinikan, dan apa sih ada tanggung jawab keahliannya nggak, ada tanggung jawab profesinya nggak nanti. Kalau di jasa konsultan pasti ada tanggung jawab profesinya kan Bapak Ibu. Nah, berbeda nanti kalau dia pakai jasa lainnya. Nah, ini kalau kita dalam tahap ada pertimbangan apa sih dalam kita menyusun spesifikasi. Jadi meliputi aspek apa saja. Jadi tingkat layanan apa sih yang kita dapatkan nanti dari barang atau jasanya. Dan juga teknisnya, mutu barang jasanya seperti apa sih yang harus dipenuhi. Setelah itu pasti harus sesuai dengan anggaran atau biaya yang kita miliki. Dan juga harus meliputi aspek apa saja, aspek jumlah barangnya, berapa banyak, lokasi dan waktu penerimaan barang atau jasanya. Nah, dalam menentukan persyaratan, menyusun spesifikasi, ada hal-hal umum yang harus kita perhatikan, seperti apa saja. Jadi kita harus memperhatikan fungsi dan kinerja minimal yang diperlukan. Ada juga batasan dan ukuran atau desain yang esensial. Jadi kayak kita perlu meja. Nah, meja itu hampir semua sama Bapak Ibu, tapi nanti harus disesuaikan dengan apa? Dengan ukuran ruangan di tempat kita Bapak Ibu bekerja. Jangan sampai nanti mejanya sudah datang, kalau kita nggak batasin dimensinya, kalau dia kebesaran nggak bisa masuk, kalau dia kekecilan, nggak sesuai dengan ukuran ruangannya. Ruangannya besar tapi mejanya kecil, jadi nggak matching nantinya. Dan juga kita harus memperhatikan standar internal atau eksternal atau baik nasional, regional atau nasional yang relevan. Ya, haruskah memenuhi SNI apa enggak? Nah, apakah barang atau jasa ini ada ketentuan SNI-nya? Dan juga kita harus lihat dari rincian dari model yang ada apabila ada. Nah, secara umum persyaratan yang lain juga adalah jumlah barang atau jasa yang diperlukan. Nanti ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan bongkar muatnya. Kalau orang ngirim komputernya cuma satu, mungkin enak. Tapi nanti kalau kirimnya itu 100 atau 500, itu harus dirincikan di dalam spesifikasinya. Bagaimana sih nanti untuk penanganan material, untuk penanganannya, siapa sih nanti yang bertanggung jawab untuk mengangkatnya, nanti bagaimana sih menyimpannya, nanti diserahkan kemana. Jangan sampai nanti barangnya datang ke kita nanti yang akan menurunkan barang-barang tersebut. Karena itu seharusnya sudah dirincikan di dalam spesifikasi. Itu tugas dan tanggung jawab siapa sih? Selain itu juga tentang batasan waktu, kapan diperlukannya barang, serta di mana dan kapan akan digunakan. Contohnya kalau kita memesan catering, kapan sih waktu cateringnya? Sebelum jam berapa? Jangan sampai nanti benar, misalnya kita ada rapat dengan Pak Bupati atau Pak Rektor itu pukul 12.00. Nah, catering seharusnya sudah datang sebelum acara dimulai, Bapak Ibu. Jadi kalau makannya misalnya jam 12, catering dan acara yang sudah dimulai pukul 10, kan cateringnya harus menyiapkan dulu meja cateringnya, tempatnya juga, dan juga untuk untuk piring gelas dan lain-lain. Jangan sampai nanti cateringnya, acaranya sudah dimulai, cateringnya baru datang, baru siap-siap, baru nyusun ininya, nanti akan mengganggu jalannya acara. Dan juga karakteristik atau isu-isu khusus terkait barang jasa, dan juga yang pasti yang sekarang karena kita mengikuti pengadaan berkelanjutan juga harus lihat dari sosial dan juga masyarakat dan juga ekonomi, yaitu salah satunya adalah kondisi kesehatan dan keselamatan. Karena untuk pekerjaan konstruksi khususnya ada SMKK-nya ya Bapak Ibu. Nah, elemen kuncinya kita dalam menyusun spesifikasi itu adalah ruang lingkupnya. Seperti apa sih ruang lingkup pekerjaannya? Apakah ada tambahan-tambahan nanti? Jam berapa sih mereka harus bekerja? Bagaimana nanti mereka bekerja? Metode pelaksananya seperti apa? Kayak kita beli AC.
beli AC mungkin kita harus bikin deskripsinya lengkap, rinci Bapak Ibu. Kita beli AC, mau langsung pasang kah? Atau cuma beli AC-nya saja? Kapan orangnya masang? Jam kerja kah? Atau bisa di luar jam kerja? Jangan sampai nanti kita beli AC, kita spesifikasinya nggak rinci. Nanti pemasangannya malah di jam kerja kadang-kadang. Malah kadang-kadang di di saat orang masih kerja. Atau jangan-jangan malah tengah malam nanti. Karena menganggap, Pak, kami nggak bisa masang kalau di jam kerja. Karena harus memutuskan semua aliran listrik. Kami baru boleh masangnya malam, Pak. Kira-kira ada nggak orang yang akan menjaga nanti? Nah, ini yang harus kita rinci dalam spesifikasi ruang lingkupnya nanti. Juga bagaimana karakteristik barang atau jasa nanti. Seperti apa sih bahannya, materialnya seperti apa, warnanya warna apa. Juga nanti yang terakhir ada kinerja atau performance yang kita inginkan. AC itu punya umur ekonomis berapa tahun sih? Harus ganti freon berapa lama sih? Apakah harus ada layanan tunajualnya? Apakah ada gratis spare part-nya? Untuk untuk ininya seperti apa nanti yang harus diterima? Apakah nanti bisa dimanfaatkan selama 24 jam? Apakah AC-nya nanti maksimalnya cuma 8 jam sesuai dengan jam kerja kita? Ataukah nanti kalau untuk server, untuk ruang server nggak bisa dimatikan Bapak Ibu. Itu harus bisa operasi 24 jam. Nah, kadang-kadang juga harus ada switch gantiannya. Ada 2 mesin biasanya untuk AC-nya. Jadi untuk yang pertama, 24 jam pertama atau 8 jam pertama yang A, nanti yang B lagi yang nyala bergantian. Nah, ini yang harus kita lihat kinerja atau performance-nya. Dan juga, apa sih poin yang harus dipertimbangkan saat membuat spesifikasi? Yang pasti itu adalah wajar dan mudah diperiksa. Karena kalau kita bertele-tele untuk spesifikasinya dan juga sulit dimengerti, nah, kita nanti sulit juga nanti akan mengevaluasi. Begitu juga dengan penyedia nanti, kesulitan dalam menyampaikan penawarannya. Kalau bisa sih ngikutin standar nasional, daerah atau nasional. Jadi untuk penyedia juga lebih gampang Bapak Ibu kalau kita ngikutin standar yang sudah ada dibandingkan kita membuat standar sendiri dan juga ditulis dalam bahasa yang sederhana. Jadi jangan sampai spesifikasinya nanti yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang tertentu. Seperti dokter yang bikin resep. Nah, kalau resep kan hanya dikhususkan untuk apoteker. Berbeda kalau kita dalam proses pengadaan barang jasa. Harapannya kita ada mengundang sebanyak-banyaknya penyedia barang atau jasa yang memberikan penawaran barang atau jasanya. Bukan membatasi. Berbeda dengan dokter yang membuat tulisan resepnya. Karena hanya diperuntukkan untuk siapa? Untuk apotekernya yang punya kemampuan untuk membaca resepnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ada tanggung jawab risikonya. Bagaimana sih nanti isu yang harus ditangani dalam spesifikasi? Bagaimana sih tanggung jawab risikonya, liability-nya? Nanti kalau misalnya pengiriman barang, kalau Bapak Ibu kan biasanya kalau belanja online itu spesifikasinya kan jelas sampai pengirimannya. Ada asuransinya enggak? Kalau Bapak Ibu mau unboxing atau buka kotaknya, harus sambil di video kan, kalau nggak bisa diklaim. Nah, sama juga dengan kita menyusun spesifikasi pengadaan barang jasa untuk pemerintah. Jadi bagaimana sih tanggung jawab risikonya? Apakah nanti barang sampai ke kita belum dibongkar, belum diapa-apain, itu masuk tanggung jawab ke kita sebagai penerima ataukah tanggung jawab dari penyedia? Nah, ini yang harus dipastikan. Apakah kita nerimanya nanti sampai dia bisa berguna, sampai bisa dimanfaatkan, ada uji fungsinya, ataukah hanya sampai barangnya ada di tempat kita. Nah, ini harus dipastikan. Dan juga untuk membongkar muatan. Kalau ya tadi saya sampaikan, kalau cuma 1 laptopnya atau 100, berbeda nanti kalau kita mendapatkan 100 laptop. Dan juga bagaimana nanti untuk instalasi dan juga pengetesannya atau commissioningnya. Dan juga fasilitas yang kita berikan di lokasi. Apakah kita nanti memberikan fasilitas seperti apa? Mungkin pekerjaan konstruksi, yang paling banyak kan yang sering ada fasilitas nggak yang diberikan di lokasi? Apakah nanti dipinjamkan listrik dari kantornya, ataukah nanti ininya harus membawa mesin genset sendiri, dan faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan. Nah, apa sih sumber informasi apa dalam kita menyusun spesifikasi? Jadi bisa dari pengguna akhir. Jadi orang yang membutuhkan
pasti lebih tahu barang atau jasanya dibandingkan Bapak Ibu. Karena mereka pasti pernah menggunakan dan tahu apa yang mereka inginkan. Sama kalau kayak kita membuat spesifikasi untuk laboratorium. Jadi kita sebaiknya untuk alat-alat lab, itu sebaiknya kita undang laborannya atau yang punya kemampuan untuk untuk mengoperasikan alat tersebut. Jadi dia bisa membantu kita mendeskripsikan alatnya seperti apa sih nanti, apakah nanti alatnya perlu pelatihan apa enggak, apakah perlu ada instalasi, apakah untuk pengujiannya nanti harus ada bahan habis pakainya enggak. Karena nanti kalau kita nggak memasukkan rincian di spesifikasi teknisnya, nggak ada bahan habis pakainya, nanti kita kesulitan dalam melakukan pengujian. Karena nanti penyedia kalau sudah nawarkan, artinya dia nanti, Bapak, kami mengadakan barang alat labnya itu cuma sampai di sini saja, Bapak. Kalau misalnya, memang kami akan melakukan pengujian, Bapak, tapi untuk pengujiannya, sampel bahannya, untuk bahan habis pakainya, itu yang menyediakan Bapak, atau dari pengguna jasanya. Jadi kita harus rinci sampai di situnya. Kira-kira untuk bahan atau jasanya, kadang-kadang untuk ada beberapa alat lab kami di Universitas Palangkaraya itu untuk bahannya mahal, Bapak. Jadi kalau kami mau melakukan pengujian, ada tes and commissioning-nya, Pak. Itu kami kalau nggak ada nggak ada bahan habis pakainya, dan kita kan nggak mungkin bisa mengunci alat labnya, nggak bisa mengunci bahan atau spesifikasi material yang harus buat pengujiannya, karena nanti tergantung dari barang atau jasa atau peralatan lab yang nanti menjadi pemenang tendernya. Ini yang kita harus tuangkan di dalam spesifikasi. Apakah nanti di spesifikasi teknisnya harus disertai dengan bahan pengujian atau bahan habis pakai untuk pengujiannya. Bisa juga dari apa? Dari industri barang atau jasanya. Nah, kalau dia sudah umum, kita bisa mendapatkan informasi dari industri barang atau jasanya. Bisa dasar dari brosur, dari katalog yang dikeluarkan oleh barang industri atau oleh produsennya. Dan juga atau dari standar atau informasi pengujian dari tenaga ahli atau komunitas profesional atau peneliti. Tadi yang disampaikan Ibu untuk menyusun ISO, tadi mungkin dari dari komunitas profesional, mungkin yang ahli yang pernah membuat menyusun ISO-nya juga. Kita kan bisa cari referensi dari penyedia barangnya. Bapak, kalau Bapak sudah pernah membuat ISO, sudah melakukan survei, Bapak survei ke ada penyedianya di tahap perencanaannya. Saran saya di tahap perencanaan, bukan di tahap persiapan. Di tahap perencanaannya, Bapak bisa nanya dari tenaga ahlinya, komunitas profesional, atau yang penelitinya. Seperti apa sih menyusun ISO nanti? Kira-kira pakai keahlian kah? Atau cukup keterampilan? Atau cukup template-nya? Juga nanti bisa juga dari instansi pemerintah. Nah, kayak saya mungkin nanti untuk cleaning service nanti saya mungkin nanti bergurunya ke Pak Christian Gamas nanti. Karena kami nanti ada bangunan 7 lantai, harus ada manajemen buildingnya. Bagaimana sih nanti nyusun HPS-nya? Karena kami nggak mungkin lagi kalau untuk bangunan 7 lantai, gedung kuliah yang dari SBSN, harus dengan jasa cleaning service nanti. Nggak mungkin kita dengan swakelola lagi, dengan harian, dengan tenaga kontrak. Pasti harus kita serahkan kepada jasa cleaning manajemen building, ada cleaning service-nya juga, ada electrical dan mekanikalnya, atau juga ke komunitas ahli pengadaan. Karena komunitas ahli pengadaan kan sudah banyak makan asam garamnya pengadaan, sudah pernah sering banyak mengikuti proses pengadaan. Mungkin dia ada dokumen-dokumen terdahulu, kontrak-kontrak terdahulu, ada rencana anggaran biayanya, ada APS-nya, ada spesifikasi dari histori pengadaan barang jasanya yang terdahulu. Nah, pastikan ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menyusun spesifikasi, ada 5L. Clear, conscious, comprehensive, konsisten, dan juga correct. Clear artinya jelas Bapak Ibu. Informasinya cukup, bebas dari ambiguitas, dan juga hindari kata secepatnya atau cukup bagus, karena itu bahasa yang kita nggak bisa mengukur secepatnya. Secepatnya itu secepat apa sih? Kalau siput dibandingkan dengan kura-kura, cepatnya cepat mana? Dibandingkan dengan kelinci, pasti ada. Yang pasti harus ada penilaian objektifnya, jangan dari subjektifnya saja, harus terukur. Cukup bagusnya,
Mungkin Pak Christian Gamas cantiknya cewek mungkin berbeda dengan cantik buat saya. Karena berbeda apa namanya? Pandangan. Seperti apa sih perempuan yang cantik itu? Habis itu conscious, singkat dan padat. Jadi jangan berulang-ulang. Jangan terlalu panjang, jangan mendeskripsikannya seperti pujangga ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak buat buku, jadi satu buku nantinya. Nah, nanti dari sisi penawaran nanti kesulitan dan juga komprehensif, menyeluruh. Jadi seluruh apa namanya bisa menjelaskan ruang lingkup pekerjaan dari kita dari proses pengadaannya nanti dari awal sampai nanti dimanfaatkan oleh pengguna akhirnya. Dan juga konsisten. Persyaratannya jangan berubah-ubah. Di atas mintanya apa namanya mintanya A, nanti di bawahnya mintanya B yang bertolak belakang dan juga korek. Yang terakhir atau benar sesuai dengan kebutuhan pengguna akhir dan menghindari spesifikasi yang berlebihan. Nah, kalau yang berlebihan enggak semuanya bagus Bapak Ibu. Contohnya kayak kita sudah spesifikasinya untuk layar televisinya kita mintanya yang 17 in, layar komputernya 17 in atau cuma 14 in. Ternyata yang datang 17 in. Benar Bapak Ibu bagus, lebih besar, lebih lebar. Tapi ingat, apakah sesuai dengan meja kantor kita? Jangan-jangan meja kantor kita sudah terbatas hanya untuk yang layar komputer yang 14 in. Kalau pakai yang 17 in nanti berdempet-dempetan, nggak bisa digunakan malahan. Nah, ini kesesuaian spesifikasi ini pada saat kita melakukan review. Jadi kesesuaian spesifikasi dan dengan kebutuhan. Jadi fokus utamanya Bapak Ibu spesifikasi ini saat kita review itu pastikan sasaran kebutuhan pengadaannya tadi terpenuhi tidak. Terhadap apa? Metode spesifikasinya dan tipe spesifikasi yang sebaiknya dipilih atau yang kita gunakan. Karena ada banyak macamnya, ada spesifikasi teknis, ada spesifikasi merek. Nah, kalau itu nggak akan saya bahas karena saya dibatasi sama Christian Gamas nih cuma 45 menit. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ikut yang kompetensi PPK nanti lebih dalam lagi. Bagaimana sih menyusun spesifikasi? Ada model, ada 5. Ada spesifikasi merek, ada spesifikasi komposisi, ada spesifikasi sampel, ada yang spesifikasi performance atau kinerja, ada yang spesifikasi teknis. Tapi kita pada umumnya ada spesifikasi teknis, jadi kita rinci kebutuhan kita. Jadi kalau kita memang mengetahui barang atau jasanya, kita biasanya menggunakan spesifikasi teknis. Nah ini fokus utamanya, jadi memastikan kalau di kebutuhan kita pasti, kalau fokus utama kita adalah mutu dan inovasi, barang jasa yang dibeli dan juga memastikan buat barang jasanya konsisten, yang tertera dalam kontrak, dan juga kontrol meningkatkan kinerja dan juga untuk meningkatkan kinerja pengguna barang jasa, itu gunakan spesifikasinya, spesifikasi kinerja untuk memacu kreativitas dan inovasi penyedia barang jasa, dan gunakan spesifikasi teknis jika pengguna barang jasanya memiliki pengalaman dan kepakaran kompetensi yang tinggi. Nah, contohnya untuk tenaga ahli itu, spesifikasi teknisnya karena pengguna barang atau jasa dia karena spesifikasi teknisnya yang lebih bagus. Kalau spesifikasi teknis itu kita yang lebih memahami barang atau jasanya, Bapak Ibu, terbalik ya, bukan untuk konsultannya. Kalau kita memahami barang atau jasanya lebih dalam, kita menggunakan spesifikasi teknis, kita rinci membuat rinciannya. Dan yang pasti gunakan merek terkenal bila memang diperlukan keandalan barang jasanya. Dan pastikan juga kalau kita memastikan ketersediaan barangnya dan juga ketersediaan pasokan yang kontinu, pastikan spesifikasinya menggunakan yang standar Bapak Ibu. Sehingga barang yang dibeli itu banyak tersedia di pasar. Jadi kita jangan pakai spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang sangat-sangat spesifik. Tapi kita lihat di pasarnya, kira-kira barang atau jasanya tersedia apa tidak. Banyak nggak tersedia? Apakah ada alternatif barang atau jasanya? Selain itu, kita juga harus melihat apa dukungan dari penyedia barang. Kalau kita memastikan fokus utamanya adalah dukungan penyedia barang jasanya dan penyedia barang jasa memberikan dukungan, itu kita lihat gunakan merek-merek yang terkenal, yang sudah memiliki apa? Tingkat layanan yang baik. Sehingga ada kebutuhan dukungan teknis ke dalam spesifikasinya. Layanan penjualnya sudah ini daripada merek-merek yang baru. Nah,
Dan juga untuk menurunkan biaya pengadaan, kalau fokusnya ke menurunkan biaya perolehan atau biaya total kepemilikan, kita pastikan gunakan spesifikasinya bisa menggunakan spesifikasi kinerja atau menggunakan standar yang mungkin lebih rendah dari desain yang khusus. Dan hindari kalau kita menurunkan biaya karena pasar lebih tahu kalau kita menggunakan yang biaya. Kalau kita pengennya biaya yang lebih rendah, hindari menggunakan spesifikasi teknis karena menghalangi nanti timbulnya kompetensi antar penyedia barang atau jasa. Dan juga hindari spesifikasi teknis yang menciptakan proses pembuatan barang jasa yang tidak standar. Jadi gunakan hal yang standar-standar. Dan juga hindari merek terkenal yang sudah diketahui secara umum karena memang lebih mahal. Nah, ini karena kita proses pengadaan barang jasa pemerintah pasti akan harus selalu akuntabel atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kita dalam review spesifikasi teknis pastikan speknya benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa akhirnya, pasti satunya. Dan juga tidak mengarah pada ketentuan. Sesuai aturan kan, kalau spesifikasi itu kalau pengadaan barang jasa pasti berdasarkan kebutuhannya. Dan yang kedua tidak mengarah pada produk tertentu, kecuali untuk pengadaan yang komponen barang jasa, bisa lakukan dengan tender cepat atau penunjukan langsung kan. Setelah itu memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri dan memaksimalkan penggunaan standar nasional Indonesia. Setelah itu untuk pastikan sesuai dengan kondisi terkini nggak spek yang kita buat tadi, kita susun. Apakah barang atau jasa tadi masih tersedia nggak di pasar, spesifikasinya masih ada nggak? Walaupun barangnya ada di pasar, Bapak Ibu juga harus memastikan apakah jaminan purna jualnya masih tersedia apa enggak. Karena banyak yang terjadi, barangnya masih ada Bapak Ibu, tapi sudah discontinue, jaminan purna jualnya juga sudah tidak berlaku lagi. Nah, ini yang Bapak Ibu harus pastikan. Setelah itu juga apakah tersedia penyedia yang mampu, karena terbatasnya waktu. Apalagi kalau sudah, kalau dulu kan, kalau sekarang kayaknya nggak bakalan ada APBN perubahan ya, APBD perubahan ya, karena sekarang malah di banyak pemotongan anggaran. Kalau dulu pasti di akhir tahun anggaran kita selalu disibukkan dengan perubahan anggaran. Kita harusnya harus pastikan dulu ada penyedia yang mampu nggak dalam jangka waktu yang ditentukan. Dan apakah menggunakan teknologi terkini dan juga tidak discontinue tadi. Dan juga tingkat efisiensi seperti konsumsi bahan bakar atau energi. Nah, yang terakhir sesuai kondisi terkini itu yang paling yang kekinian. Ini pengadaan barang jasa yang berkelanjutan. Jadi harus lihat dari aspek sosial, ekonomi, dan juga lingkungannya. Jadi untuk pengadaan barang jasa nanti untuk barangnya atau jasanya kita harus lihat selaras nggak dengan konsep ramah lingkungan. Apakah mengurangi kebisingan nggak nanti kayak kita beli AC atau beli ini, karena tidak mengganggu lingkungan. Dan juga tingkat emisinya. Dan juga faktor biaya perawatan yang rendah. Mungkin nggak dibatasin sini ya, kalau untuk pekerjaan konstruksi mungkin nanti lebih banyak lagi. Nah, ini yang penting. Selain akuntabel sesuai dengan ketentuan, juga harus terdokumentasikan untuk penyusunan spesifikasinya. Jadi harus ada dokumen inventarisasi kebutuhan dari user atau pengguna. Karena Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, dalam penyusunan spesifikasi, penyusunan ini kita harus tahu, harus ada daftar kebutuhan. Kalau kita dalam proses identifikasi, seharusnya kita harus tahu barang atau jasa yang kita miliki. Nah, itu biasanya dalam RKBMN atau rencana kebutuhan barang milik negara atau rencana kebutuhan barang milik daerah. Apakah kita harus beli, apakah kita harus melakukan pemeliharaan, dan lain-lain. Ini spesifikasinya berbeda. Dan juga dari dokumen hasil kaji ulang kerangka acuan kerja dalam dokumen perencanaan pengadaan. Jadi tornya yang akan dikaji ulang, seperti apa sih spesifikasinya, dan juga data informasi survei pasar boleh dilakukan, dan juga dokumen spesifikasi teknisnya, outputnya. Nah, mungkin sampai di sini Pak Christian Gamas, nggak kelebihan ya Pak, cukup 45 menit ya Pak. Nanti kita lebih banyak ke diskusinya. Pak Christian Gamas. Suaranya kok nggak ada ya Pak? Halo ya, halo. Siap. Tadi nggak ada. Saya ya, stop share dulu ya Pak. Ya, tepat 45 menit. Ya. Baik, jadi silakan untuk penanya pertama, ada yang mau ditanyakan? Silakan raise hand. Sementara ini saya lihat belum ada, jadi mungkin buat teman-teman saya perhatikan bahwa apa yang saya coba simpulkan bahwa apa yang mau disampaikan oleh Pak Ade ini tadi
ternyata dalam menyusun spesifikasi teknis itu bertahap ya, mulai dari tahap perencanaan gitu. Kalau kita perhatikan di pasal 18 di Perpres 16 2018 kan memang spesifikasi teknis garing KAK itu kan memang sudah ada dari perencanaan. Kemudian tadi poin pentingnya dari tahapan persiapan itu ada juga penetapannya gitu. Nah, dari antara tahap perencanaan dan persiapan ini tadi, walaupun dalam pasalnya ya, kalau nggak salah pasal 23 di Perpres itu pada tahap persiapannya, pasal 25 di Perpres itu ada tahapan gitu. Kekinian tidak ya Pak Ade ya? Jadi masih ada atau benar, tidak Pak. gitu kan Masih ada nggak? barangnya. Jadi oke, ada yang sudah bertanya. Jadi silakan, saya persilakan penanya pertama Ibu Sri Dewi. Tolong mohon perkenalkan diri dulu, dari Pemda, KL, Kementerian Lembaga mana. Silakan direspon unmute-nya. Iya, selamat siang Pak. Saya Sri Dewi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Pak. Oke, siap. Ya, izin bertanya, Pak. Iya, mungkin sekedar ini sharing ya Pak ya, sekedar minta pendapat juga, bahwasanya kan kemarin di Inspektorat Waikanan baru saja melakukan audit PBJ ya Pak ya, terkait dengan COVID. Nah, jujur Pak, untuk audit PBJ sendiri kami memang belum satupun belum ada yang pernah diklat lah Pak ya istilahnya. Jadi semuanya meraba-raba, kemudian hanya berdasarkan acuan kami, peraturan kementerian dan surat edaran dari PPK kalau nggak salah ingat kemarin Pak. Nah, yang ingin saya ceritakan bahwa dalam pelaksanaan audit kemarin, setelah kami melakukan pemeriksaan, ternyata ada barang yang speknya ternyata setelah dibeli itu tidak sesuai dengan ada yang pada kontrak Pak. Kebetulan kemarin tuh beli barang kayak ini loh Pak, intinya untuk inilah Pak, mesin untuk pasien COVID gitu, saya lupa namanya apa. Nah, ternyata setelah sudah dibuat ininya kontrak segala macam, ternyata yang didapat dan sudah dicari kemana-mana barangnya itu tidak ada Pak. Tidak, barangnya sama tapi ternyata speknya berbeda gitu, jenisnya berbeda, tipenya berbeda. Nah, itu kan sudah kadung dibeli ya Pak ya. Jadi di kontrak berbeda, barangnya yang sampai juga berbeda, yang kita minta berbeda, ternyata yang disediakan oleh penyedia itu berbeda karena adanya hanya itu gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan kemarin kan kami bingung mencatat temuannya sebenarnya, walaupun kemarin itu ya laporan sudah jadi, cuman saya penasaran aja apakah apa yang harus kami lakukan gitu Pak terkait dengan perbedaan antara barang yang sampai dengan yang kita pesan, sedangkan penyedia sudah berusaha menyediakan barang tersebut, ternyata setelah dicari-cari tidak ada spek itu gitu. Nah, kemarin kami hanya menyarankan untuk menyesuaikan, mengubah kontrak. Nah, apakah diperbolehkan Pak ada adendum kontrak itu atau bagaimana gitu Pak ininya solusinya apabila suatu saat ke depan kami ternyata harus mengadakan audit PBJ lagi gitu terkait dengan COVID atau sebagainya. Terima kasih Pak, mohon penjelasannya. Ya, mohon izin Bu, jangan dulu di unmute ya Bu. Saya mau tanyakan ya, dulu Pak. Bu, ini untuk pengadaan darurat untuk pasien COVID-nya atau gimana Bu? Iya Pak, kebetulan pengadaan darurat kemarin Pak terkait dengan COVID Pak. Ya, jadi untuk untuk kebutuhan rumah sakitnya ya, untuk penanganan pasien COVID-nya ya. Iya Pak. Ya, Ibu, mungkin ini agak ini ya Bu, dari materi kita ya. Kalau pengadaan darurat sih materinya sih sudah ramai dari dulu ya Bu. Iya Pak. Ini, ya, Ibu, penasaran aja dengan jawaban dari Pak Ade. Ya, Ibu mohon izin Ibu. Ini yang seringkali terjadi permasalahan Ibu. Buat untuk pelaksanaan pengadaan, khususnya untuk yang pengadaan darurat.
Jadi pengadaan darurat ini keseringan ya Ibu. Ini tidak didahului dengan identifikasi kebutuhan, tidak dilakukan dengan apa? Perencanaan Bapak Ibu. Jadi sehingga apa? Kadang-kala itu pesan barangnya nggak ada, nyari penyedianya bilang langsung nunjuk mereknya. Akhirnya barang dicari, barangnya mau dibeli sama penyedianya nggak tersedia Ibu. Harusnya sih walaupun dalam kondisi darurat, karena ingat Ibu, karena di per LKP berapa ya Pak? Bisa saya lupa. Yang 12 ya Pak? Dia 13 ya? Kalau untuk pengadaan darurat. 13. Ya, kalau dalam 13 itu Pak, sudah sangat jelas Ibu. Dari proses pengadaan darurat itu nggak bisa menghilangkan proses perencanaannya, identifikasi kebutuhannya. Harus dilihat dulu, ada nggak barang atau jasanya. Karena kita nggak ujuk-ujuk langsung nih. Tapi semuanya pasti nggak seperti yang biasa ya Ibu. Nah, yang harus penyusunan anggaran, harus dan ini. Walaupun nggak ada anggarannya, tetap harus berjalan. Sambil jalan semuanya, proses perencanaan pengadaan, proses menyiapkan speknya, itu bersamaan Ibu. Perencanaan pengadaan, dipersiapkan pengadaannya juga jadi bersamaan. Dan proses pengadaannya juga seharusnya yang ditunjuk penyedianya juga Bu, yang sudah bisa memastikan barang atau jasanya itu bisa dipenuhi Bu. Bukan nyari-nyari lagi nanti. Harusnya sudah yang ready stock, apalagi darurat Ibu. Dan seharusnya izin Pak. Yap. Dan kontraknya setelah kami konfirmasi kepada PPK-nya, ternyata kan mereka berdalih karena ini kan darurat Pak. Yang dengan berdalih dengan bahwa ini keadaan darurat dan itu istilahnya diperbolehkan di dalam aturan gitu karena darurat gitu. Inilah Bu yang masih belum dipahami Bu. Darurat sih pengadaannya Ibu. Keadaannya yang darurat Bu. Tapi untuk proses pengadaannya jangan sampai kayak darurat Ibu. Jadi semuanya kata orang itu tidak ada akar rotan pun jadi Bu. Jadi tetap harus karena kita ini menggunakan uang. Dan juga harus sesuai dengan identifikasi kebutuhan yang ada di rumah sakit. Karena yang menggunakan barang atau jasanya ini kan rumah sakit. Apakah nanti bisa diterima? Padahal seperti Pak yang ya sebenarnya tetap digunakan Pak. Ya seperti yang Pak Ade katakan tadi bahwa ternyata barang yang sampai lebih bagus dengan spek yang lebih baik dan dengan harga ternyata yang lebih ini, tapi kan tidak sesuai ya Pak ya dengan rencana semula gitu. Itu sih Pak, bagaimana gitu. Jadi rekomendasi kami seperti apa nantinya? Apakah diperbolehkan gitu kita mengadakan perubahan di kontrak, sedangkan itu sebenarnya sudah ini kan sudah fix ya Pak ya, sudah saklek gitu ya Pak ya, harusnya tidak ada lagi ini. Mohon izin Ibu, kalau pengadaan darurat kontraknya di akhir ya Pak Christian Gamas ya. Berita acaranya juga di akhir Pak Christian Gamas ya kalau nggak salah. Untuk volumenya kan perhitungan bersama tuh seharusnya. Semuanya masih perkiraan tuh. Oke. Mungkin Pak. Iya kalau berita acara memang di akhir Pak. Ya, supaya bisa lebih clear, mungkin Pak Puji selaku pembahas mau menambahkan juga, terutama terkait dengan pengadaan darurat yang sudah terlanjur beda kontrak ini. Di unmute sebentar Bapak. Oh iya Pak, sebentar Pak. Oke. Kunci ini nggak bisa bicara ini tadi. Ya, yang pertanyaan dari Ibu mana tadi? Bu Sri ya. Jadi betul yang disampaikan. Pengadaan darurat kan dimulai dari identifikasi kebutuhan, sehingga kontraknya belum dibuat. Baru nanti barangnya datang, dihitung, dicocokkan speknya juga, baru dibuatkan kontraknya. Mungkin yang sudah terjadi, tertulis di kontraknya ABC, yang datang FGH. Ya. Terhadap perubahan spek tadi, Bu, ya itu bisa digunakan tidak, yang dari penjelasan Ibu tadi ternyata bisa diintegrasikan. Harganya juga tidak mahal. Ya sudah, itu hanya perubahan administrasi kontrak saja. Yang semula spek ABC diubah menjadi spek FGH itu. Gitu aja yang kadang sering kelupaan kita dalam administrasi kontrak kita. Mungkin begitu. Begitu. Iya Pak, siap Pak.
Jadi saya coba elaborasi ya, melengkapi. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Ade tadi, bahwa kalau pengadaan darurat kontrak itu berada di belakang. Ada perhitungan bersama, kemudian kondisinya barang yang dipesan ternyata tidak sesuai, ya berarti tinggal sebagaimana disampaikan Pak Muji tadi, ya administrasi kontraknya saja yang dibenarkan, dan itulah fungsi dari post audit ya Pak Muji ya. Ya, artinya ketika dalam kondisi darurat seperti ini, ya koreksinya adalah koreksi dari administrasinya saja gitu. Karena kan memang mau nggak mau ya, kalau nggak ada barangnya, masa ya kayak saya tadi karena mungkin kayak Pak Ibu Sri Madewi mungkin yang diadakan ini tadi barangnya nggak ingat ya Pak Ibu ya, bukan ventilator ya Bu ya? Ventilator Pak, iya ventilator. Oh ya, nah kalau ventilator kan masa kita mesti suruh pasien kembalikan barangnya gitu kan? Ada nyawa benar, orang Pak. Lebih penting gitu kan? Iya. Jadi mungkin ya tinggal minta direvisi saja kontraknya gitu ya. Baik, saya mudah-mudahan bisa jawaban dari Pak Ade dengan jawaban Pak Muji yang sudah saya elaborasi, mungkin bisa memberikan solusi. Saya ada penanya berikutnya lagi atau sebentar? Belum ada ya yang raise sebentar. Presiden banyak ini Pak. Oke, banyak ya. Banyak. Ada Ahmad. Tadi kan silakan Pak Ahmad Dasuki Siregar. Terima kasih Pak. Ini terkait mana, Pak? Oh ya, dari pemerintah Kota Sibolga Pak, dari Dinas Perkim. Mohon izin Pak, Pak Ade, ini terkait apa? Penyusunan spek teknis. Nah, kalau kita menyusun AHSP, kok storingnya kemarin ya? Jelas kok Pak, kedengarannya jelas. Iya, kalau kita menyusun AHSP, izin Pak, kalau kita menyusun AHSP Pak, AHSP tentunya kan dasarnya itu kan dari spektek, terutama untuk apa namanya spektek bina marga ya. Nah, ya, kalau spektek bina marga itu kan sebenarnya kan sudah baku. Siap, jadi, nah kalau untuk pekerjaan yang lain yang bukan memakai spektek bina marga, misalkan untuk gedung atau katakanlah pekerjaan ruang lingkup jalan juga, namun tidak ada dibuat dalam spektek revisi 3 atau revisi 3 ya yang 2010 bina marga. Tidak ada di situ dimuat. Nah, terkait nanti kalau kita buatlah spektek Pak, maka AHSP-nya tadi kan AHSP kan itu kan masuk ke dalam Permen PU 28 kalau saya tidak silap Pak ya. PU 28 tentang AHSP. Nah, di situ nanti apa boleh kita tambahkan AHSP tersendiri gitu. Siap. Terkait ke spek yang ada yang baru yang kita buat seperti itu. Mungkin itu saja, Pak. Siap Bapak. Kalau AHSP Pak, sepengetahuan saya itu yang dikeluarkan sama Kemen PUPR Pak, itu sudah AHSP standar Bapak. Jadi kalau Bapak ada spesifikasi yang tidak tertuang dalam AHSP tersebut, harusnya bukan Bapak masukin sebagai AHSP ya Bapak. Jadi itu biasanya kalau di dalam perhitungan di DED atau detail engineering desainnya itu digunakan kata LS ya Pak. Itu bukan LS itu tanpa analisa ya Pak, langsung ya Pak. Jadi disitulah nanti spesifikasi yang sesuai yang disusun oleh konsultan perancangannya Pak. Ditetapkan di situ bagaimana cara perhitungannya dan lain-lain. Sesuai dengan spesifikasi nanti yang dituangkan dalam spesifikasi teknis pekerjaannya. Jadi ditambahkan Bapak. Kalau ASPPU kayaknya nggak boleh ditambahin sih Pak. Nggak boleh. Karena itu sifatnya standar Bapak. Jadi kalau yang sifat pekerjaan yang tidak standar itu biasanya menggunakan kode analisanya kan LS Pak. Jangan dicampurin Pak, jangan nanti pakai analisa, ada yang sebagian Permen PO, kalau ini langsung pakai LS aja Pak, jadi analisanya menggunakan yang disusun oleh konsultan perancangan, karena mereka kan pakai ada tenaga ahlinya Pak, nanti tenaga ahlinya yang bertanggung jawab terhadap spesifikasi teknis yang dia
tetapkan di dalam DED-nya Pak, detail engineering desainnya. Seperti itu Bapak. Jadi untuk harganya juga itu nanti konsultan perancangan yang nanti yang ini kan. Jadi koefisiennya mungkin, perhitungannya, pekerjaannya juga nanti konsultan perancangan yang bertanggung jawab. Baik Pak. Seperti itu Bapak. Pak Christian Gamas, suaranya Bapak. Baik, gimana Pak Ahmad? Clear ya? Oke Pak. Oke, Pak Muji mungkin ada yang mau ditambahkan atau lanjut ini Pak? Sebentar ya, tadi mohon maaf juga saya bukan ahli konstruksi ya. Jadi kalau sependek pengetahuan saya, ya rujukannya untuk yang gedung ya, Permen PU 28 tahun 2016 mengenai ASP Penasehat Kesatuan Pekerjaan. Kalau Bina Marga selalu mengupdate setiap tahun membuat aturan sendiri. Tadi pertanyaannya ketika itu tidak ada di standar Bina Marga maupun Permen UPR 28 2016 bagaimana? Ya. Karena ASP tadi dibuat sifatnya standar karena setiap daerah tidak bisa memenuhi standar tadi berhubung dengan materialnya nggak ada di daerah itu atau kondisi alamnya nggak sesuai dengan standar nasionalnya. Ya. Jadi mungkin bisa mengacu pada hasil litbang atau penelitiannya dari PUPR sendiri ataukah dari Fakultas Teknik ataukah pernah hasil dari konstruksi yang telah diuji coba menurut saya begitu. Tapi mohon maaf karena saya bukan orang konstruksi teknis, mungkin apa yang saya sampaikan bisa dikaji lebih jauh lah. Apakah ini bisa diterima atau tidak. Ya, kalau nggak salah begitu. Tapi pendapat saya masih bisa silakan dikritisi lagi karena saya bukan ahlinya. Maaf. Mungkin kita memperluas wawasan kita aja. Masih. Baik. Jadi mungkin ya tadi ya Pak dari yang kita elaborasikan berarti ya bisa dikodifikasi LS seperti apa yang disampaikan Pak Adiat, atau kalau memang dari PU itu tadi biasanya dalam dinas PUPR biasanya ada yang ngurus litbangnya gitu ya, semacam biasanya dalam Binkon sih seingat saya itu ya mungkin bisa melakukan kajian lagi lebih lanjut gitu ya. Baik, kita ke penanya berikutnya lagi ke Bapak Akoh Abdullah. Saya persilahkan respon unmute-nya. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, makasih Mas Kris. Dari mana Pak? Saya coba dari Kementerian Agama Sulawesi Barat, Pak Kanwil. Oke. Sekarang yang lagi gempa, Pak. Lagi lagi ditandain. Iya. Oh iya, semoga aman sejahtera selalu lah Pak dalam kondisi sulit ini. Iya, makasih Pak. Makasih Mas Kris. Ya. Pak Ade, ini minta sedikit pencerahan ini Pak. Mungkin pertanyaannya sangat sederhana. Pernah saya baca ya pernah saya baca itu bahwa pada saat pemilihan itu, kalau untuk di Pokja sendiri, soalnya saya di Pokja ini Pak, 2 tahun ini saya di Pokja dan belum pernah di PPK ataupun di pejabat yang lain. Yang saya ingin tanyakan, pada tender konstruksi itu kan yang diupload adalah spesifikasi teknis ya Pak ya. Kemudian untuk yang non konstruksi itu KAK-nya gitu Pak. Ya. Yang saya ingin tanyakan, spesifikasi teknis yang bagaimana? Apakah di dalam spesifikasi teknis itu sudah berisikan yang biasanya kan beda Pak antara spesifikasi teknis dengan detail yang ada di KAK itu ada kadang yang perbedaan. Itu yang pertama Pak. Jadi spesifikasi yang bagaimana yang dibutuhkan di sini Pak. Yang kedua, saya ingin pencerahan sedikit untuk pendanaan yang SBSN ya Pak ya. Itu kan biasanya melalui ada prototipe biasanya. Jadi dalam hal perencanaannya biasanya kan
biasanya dalam perencanaan awal itu, kemudian saat pemilihan konsultan perencanaan, itu kadang di lokasi itu ada perbedaan. Perbedaan misalnya jadi dari juklis yang ada, mungkin dia luas bangunannya panjangnya misalnya 50 meter. Namun pada saat dilihat kondisi di lapangan, ternyata lokasi yang ada itu hanya sekitar 40 meter, sehingga dia akan terjadi perubahan gambar, Pak. Perubahan gambar. Saya hanya ingin pencerahan ini bagaimana kalau kondisi seperti ini, Pak Ade. Terima kasih. Siap. Bapak, ini kondisinya di saat konsultan perancangannya bekerja ataukah saat pelaksanaan pekerjaan konstruksinya, Bapak? Karena prototipe kan Bapak bilang. Iya, saat konsultan perencanaannya bekerja, Pak. Siap, Bapak. Siap, Bapak. Iya. Masih lebih mudah, Bapak. Siap, Bapak. Saya mohon izin, Bapak, menjawab. Nah, ini yang sering jadi permasalahan ya, Bapak. Karena biasanya untuk pekerjaan konstruksi ya, Bapak. Biasanya kan DED kan, ada detail engineering desainnya. Nah, detail engineering desainnya, konsultan perancangan selalu membuat namanya KAK kan, Bapak. Nah, Pokja biasanya bingung, yang mana sih yang nanti ini kan di PPK sih, bukan Pokja. PPK kan biasanya selalu uploadnya Pak RKS-nya, rencana kerja dan syarat. Benar kan, Bapak? Betul. Kan di situ kan ada ya, betul, Pak, betul. Harusnya. Ya. Pak Ade, ini minta sedikit pencerahan ini, Pak. Mungkin pertanyaannya sangat sederhana. Pernah saya baca ya itu bahwa pada saat pemilihan itu, kalau untuk di Pokja sendiri, soalnya saya di Pokja ini, Pak, 2 tahun ini saya di Pokja dan belum pernah di PPK ataupun di pejabat yang lain. Yang saya ingin tanyakan, pada tender konstruksi itu kan yang diupload adalah spesifikasi teknis ya, Pak ya. Kemudian untuk yang non konstruksi itu KAK-nya gitu, Pak. Ya. Yang saya ingin tanyakan, spesifikasi teknis yang bagaimana? Apakah di dalam spesifikasi teknis itu sudah berisikan yang biasanya kan beda, Pak, antara spesifikasi teknis dengan detail yang ada di KAK itu ada kadang yang perbedaan. Itu yang pertama, Pak. Jadi spesifikasi yang bagaimana yang dibutuhkan di sini, Pak. Yang kedua, saya ingin pencerahan sedikit untuk pendanaan yang SBSN ya, Pak ya. Itu kan biasanya melalui ada prototipe biasanya. Jadi dalam hal perencanaannya biasanya dalam perencanaan awal itu, kemudian saat pemilihan konsultan perencanaan, itu kadang di lokasi itu ada perbedaan. Perbedaan misalnya jadi dari juklis yang ada, mungkin dia luas bangunannya panjangnya misalnya 50 meter. Namun pada saat dilihat kondisi di lapangan, ternyata lokasi yang ada itu hanya sekitar 40 meter, sehingga dia akan terjadi perubahan gambar, Pak. Perubahan gambar. Saya hanya ingin pencerahan ini bagaimana kalau kondisi seperti ini, Pak Ade. Terima kasih. Ya, Bapak, ini kondisinya di saat konsultan perancangannya bekerja ataukah saat pelaksanaan pekerjaan konstruksinya, Bapak? Karena prototipe kan Bapak bilang. Iya, saat konsultan perencanaannya bekerja, Pak. Siap, Bapak. Siap, Bapak. Iya. Masih lebih mudah, Bapak. Ya, Bapak, saya mohon izin, Bapak, menjawab. Nah, ini yang sering jadi permasalahan ya, Bapak. Karena biasanya untuk pekerjaan konstruksi ya, Bapak. Biasanya kan DED kan, ada detail engineering desainnya. Nah, detail engineering desainnya, konsultan perancangan selalu membuat namanya KAK kan, Bapak. Nah, Pokja biasanya bingung, yang mana sih yang nanti ini kan di PPK sih, bukan Pokja. PPK kan biasanya selalu uploadnya Pak RKS-nya, rencana kerja dan syarat. Benar kan, Bapak? Betul. Kan di situ kan ada betul, Pak, betul. Tapi seharusnya sesuai Permen PUPR 14 tahun 2020 itu sekarang sudah nggak ada lagi kerangka ajuan kerja, Pak, untuk pekerjaan konstruksi. Semuanya untuk barang, pekerjaan konstruksi sama jasa lainnya itu namanya
spesifikasi teknis. Kalau di untuk pekerjaan konstruksi, spesifikasi teknis itu dibagi lagi menjadi 5, Bapak. Yaitu spesifikasi teknis bahan bangunan konstruksinya, setelah itu peralatan konstruksi dan peralatan bangunan, setelah itu proses kegiatan, metode konstruksi atau metode pelaksanaan, dan juga spesifikasi jabatan kerja konstruksinya. Nah, saran saya Pak, seharusnya dari sejak awal itu PPK sudah menyampaikan kepada konsultan perancangan, harusnya sudah membagi spesifikasi teknisnya ke dalam 5 komponen ini. Jadi nggak lagi ngikutin format yang terdahulu, karena nanti RKS-nya kan yang nyusun adalah konsultan perancangan. Nah, nanti mungkin Bapak, karena sudah di tahap review kan Bapak dengan PPK, nanti sampaikan nanti pada saat review. Bapak mohon nanti dijabarkan nanti untuk spesifikasi teknisnya sesuai dengan yang dibuat dalam aturan, yang sudah ditentukan dalam aturan. Dalam hal ini Permen PUPR 14 tahun 2020. Jadi yang di-upload Bapak di spesifikasi teknis yang di SPSE-nya sudah mencakup 5 hal tadi Pak. Spek teknis nanti tadi yang 5 tadi. Bahan bangunan, peralatan konstruksi dan peralatan bangunannya, proses kegiatan sampai jabatan kerja konstruksinya. Jadi Bapak seharusnya jangan bingung, tetapi pada saat review kembalikan ke PPK-nya. Dan juga ingat Pak, saat review itu seharusnya konsultan perancangan seharusnya ikut Bapak. Karena nanti kita kan menanya teknisnya kan kepada konsultan perancangannya. Saran saya di saat reviewnya sampaikan kepada konsultan perancangannya. Jadi hal-hal apa yang diminta dirubah atau diganti, nanti kan kewenangannya di PPK Bapak. Karena Bapak nggak mungkin nyuruh kan untuk konsultan perancangannya, karena PPK-nya nanti nyuruh konsultan perancangan. Disampaikan saja Pak nanti di spek teknis yang di-upload di SPSE nanti sesuai dengan yang ada, sesuai dengan standar, sesuai Kementerian PUPR. Jadi harus ada spesifikasi bahan bangunan, konstruksinya, spek teknis. Habis itu peralatan konstruksi dan peralatan bangunan, proses kegiatan, metode konstruksinya, dan juga jabatan kerja konstruksi yang harus terpenuhi. Jadi sesuai dengan 5 itu Pak. Nah itulah fungsinya Pak, review dokumen persiapan pengadaan. Nah, selanjutnya yang kedua ya Bapak. Nah, gimana? Biasanya kan luasan bangunan gedungnya kan Pak. Kan seharusnya kalau kita nyusun anggaran untuk kan harus disesuaikan dengan luasan ini ya Pak, luasan bangunan ya kan Bapak, karena nilainya. Nah, karena ini berhubungan dengan lokasi ya Bapak. Jadi kan seharusnya kan mungkin dia ngukurnya sampai mentok ini Pak. Padahal seharusnya di IMB kan nggak boleh Pak sampai mentok sampai jalan ya mungkin ya Pak. Jadi harus dikurangin. Harus juga nanti Pak berpengaruhnya Pak di biaya konstruksinya Bapak. Mereka menyusunnya. Tarifnya kan harus disesuaikan tarif Pak. Mungkin nanti ada perubahan-perubahan Bapak. Mungkin nanti untuk tampaknya mungkin tetap sama, tampak depan, tampak belakang dan lain-lain. Cuma nanti ada bagian-bagian gedung yang nanti berubah Pak nanti dalamnya. Nah, itulah tugas dari konsultan perancangan Bapak yang akan menyusun nanti menyesuaikan menyusun EE-nya, membuat gambarnya. Kan nanti kan masih belum gambar detail Bapak. Kalau di ininya kan masih cuma gambar ini saja. Nah, nanti konsultan perancangan kan yang harus membuat gambar detailnya Bapak. Jadi yang penting terpenuhi dulu Bapak ininya. Maaf Pak Dek, satu lagi lanjut. Ya. Tadi jadi kalau misalnya tadi yang di prototipenya ada 2 lantai, karena lokasinya yang kurang, untuk memenuhi luas sesuai juklis, maka dibuat 3 lantai Pak. Apa boleh Pak? Nah kalau itu Pak, saran saya jangan di PPK-nya Pak, tapi itu seharusnya kan di PA-KPA-nya Pak. Karena itu kan review-nya bukan di dokumen pemilihan lagi Bapak, tapi itu nanti review-nya oleh PPK ke ke PA-KPA-nya. Nah, kan nanti pengaruhnya Pak di fungsi gedungnya Pak, kebutuhan penggunanya. Jangan sampai nanti kan ada untuk setiap semua gedung kan Pak ada UKL UPL-nya Pak. Nanti apakah dengan menambah tingkatan lantainya, luasannya juga UKL UPL-nya berubah nggak? Jangan sampai nanti mungkin bangunan gedung Bapak nanti di daerah yang nggak boleh lantainya lantai 3 Pak, yang diizinkan cuma lantai 2. Nah itu yang harus dipastikan dulu Bapak. Karena setiap semua bangunan gedung kan Pak pasti ada UKL UPL. Pak. Jadi itu yang harus dipastikan Pak. Nah, jadi harus harus dikomprehensif Pak melihatnya Pak. Jadi bukan langsung ganti saran saya. Oh gitu. Siap. Oh gitu. Tapi bisa Pak ya. Kalau disetujui oleh PA KPA bisa ya Pak ya? Ya, disetujui PA KPA dan juga UKL UPL-nya Pak dilihat juga UKL. Pak. Ya, UKL UPL-nya kan baik. harus dapat izin juga kan Pak dari Dinas Lingkungan Hidup kalau nggak salah.
Apakah nanti dengan perubahan? Oh iya betul Pak, baik. Ya, karena yang kita minta izinnya kan Pak, UKL, UPL-nya kan Pak cuma buat bangunan 2 lantai. Ini kan berubah Pak jadi 3 lantai. Apakah kan ada kajian teknisnya Pak, UKL, UPL-nya Pak, dampak lingkungannya dan lain-lain. Apakah nanti berpengaruh nggak? Termasuk juga kebutuhan pengguna barang jasanya tadi Pak, kebutuhan penggunanya nanti. Kan nanti kan artinya kalau jadi lantai 3 Pak berubah Pak, komposisi ruangannya. Luas bangunannya sih sama Pak, jadi sama disesuaikan juklisnya Pak. Siap. Ya. Tapi kan nanti mungkin Makasih Pak De. Siap, silakan Bapak. Muji mungkin. Oh iya. Saya setuju Seperti biasa Pak Muji. Cuman selalu kita ketika berhadapan dengan pertanyaan, jawabannya boleh atau tidak boleh, bukan itu ya. Harusnya jawabannya peraturannya bagaimana, legalnya. Yang berikutnya logisnya bagaimana, kajian teknisnya tadi, kajian anggaran dan sebagainya. Jadi jawabannya bukan selalu boleh, tidak boleh Pak. Ya legal, logis, manfaat dan sebagainya gitulah. Jadi bukan langsung boleh tidak boleh gitu ya. Oke. Baik. Saya akan ke penanya berikutnya. Silakan direspon dan memperkenalkan diri Pak Ivan Alfa. Terima kasih Pak. Selamat sore. Saya Didi Pak dari Pemkab Bombana Pak, Sulawesi Tenggara. Izin bertanya Pak, ini misalkan ada pekerjaan pembangunan pelabuhan Pak. Di dalam item pekerjaan itu ada pekerjaan pemasangan kubus beton pengikat. Nah, pada saat perencanaan menyusun perencanaan mereka, kubus beton itu disusun mengambil harganya, mengambil spesifikasinya itu dari PT Wika, Pak. Nah, pertanyaan saya yaitu, halo, kedengaran? Ya, Bapak, kedengaran Bapak? Jelas Pak, jelas. Silakan lanjutkan Pak. Baik. Pertanyaan saya adalah bagaimana Pak apabila pada saat pelaksanaan pekerjaan dia itu meminta agar kubus beton tersebut mereka buat sendiri Pak. Jadi tadinya direncanakan untuk beli langsung di PT Wika misalkan, tetapi pada saat pelaksanaan pekerjaan penyedia bernegosiasi ke PPK untuk meminta kubus beton itu mereka buat sendiri dengan hasil kerja mereka itu nanti diuji di lab itu Pak. Itu saja Pak pekerjaan saya Pak. Terima kasih. Siap Bapak. Ini kita harus lihat dulu sih, saya nggak bisa bilang bisa apa enggaknya, sesuai sama yang disampaikan Pak Muji tadi, legal logisnya tadi. Nah ini mohon izin Bapak, ini kalau untuk kubus betonnya, itu dalam kontraknya seperti apa Pak? Apakah nanti harus dilakukan oleh penyedia atau harus disubkonkan? Karena ini kan pekerjaan spesialis mungkin ya Pak, kalau kubus betonnya. Kalau memang dalam kontraknya itu harus dilakukan oleh PT Wika Bapak, dan sudah harus dilakukan namanya tadi saya sampai lupa sih apa bahasanya, yang disubpenyediakan ya, disubkontrakan, harus dilakukan penyedia spesialis. Ini mungkin paketnya besar ya Pak, mungkin kayaknya ya Pak, harus ada sub spesialisnya ya, atau enggak? Besar ya Pak, kalau pelabuhan sih pasti besar ya Pak. Iya, kebetulan pelabuhan ini bukan pelabuhan ini hanya pelabuhan rakyat. Ya. Anggaran kurang lebih sekitar 2 miliar. Yap. Nah, itu ada pekerjaan, memang ada pekerjaan kubus beton yang kualitas betonnya itu 300. Diameter diameternya panjangnya 2 meter, lebar 2,5 meter, ketebalan 70 cm, Pak. Nah, oleh penyedia menyatakan itu bisa bikin sendiri, nggak usah ambil di Wika katanya, nanti kalau memang ada ini, nah kita tes saja hasilnya di lab katanya kayak gitu. Kalau saya sih Pak, kembali ke kontrak dulu Pak. Kontraknya bicaranya seperti apa Pak? Apakah penyedia itu harus membuat harus membeli kubus betonnya di Wika, ataukah mereka membuat sendiri? Sesuai kan kontrak itu kan ngikatnya kan Pak di penawaran penyedianya Pak. Kalau misalnya ada perubahan, itu harus dilakukan juga adendum kontraknya seperti apa, dan apakah nanti juga memenuhi kualitasnya juga nanti kalau dilakukan oleh penyedia sendiri. Jadi harus dilihat Pak, nggak bisa saya bilang
bisa apa tidak nanti Pak untuk perubahan kontraknya. Apalagi nanti ini kan kalau nanti kan kualifikasinya kecil ya Bapak ya. Dan juga ya, apakah nanti disyaratkan ya Pak? Jangan-jangan nanti memang disyaratkan di awalnya di proses pemilihannya harus ada dukungan dari PT Wika-nya atau apa ini yang mengarah ke satu ininya, harus dilihat lebih komprehensif sih Pak, lebih luas lagi sih ininya. Ya. Kenapa sih harus PT Wika? Apakah nggak ada yang lain sih Pak yang bisa membuat kubus betonnya? Nah, seperti itu ya Bapak. Jadi harus lihat dari kebutuhan penggunanya, usernya sih. Kenapa sih harus disyaratkan? Apakah itu tertuang dalam kontrak apa enggak? Harus lewat Wika-nya. Atau jangan-jangan itu nanti jadi subkontrak nanti, malah banyakan Wika-nya yang ngerjain nanti. Jadi yang cuma penyedianya cuma masang doang nanti. Makanya penyedianya nggak mau Pak sama PT Wika. Iya itu. Jadi menarik. Mungkin bisa dijawab Pak Dedi, kira-kira dielaborasi lebih lanjut gitu. Kenapa kok sejak tiba-tiba kok ada nama BUMN itu tadi di situ gitu loh Pak? Untuk kubik beton. Jadi ini di awal sudah disyaratkan di dalam kegiatan ini terjadi 2 tahun lalu Pak. Nah, kebetulan harganya itu mereka berpacuan dari PT Wika itu. Nah, untuk masalah kualitas ya dia mengikut apa yang dijual oleh PT Wika, tetapi di dalam kontrak tidak tercantum apakah harus membeli di PT Wika atau tidak masuk ke dalam. Siap. Gitu, Siap. Artinya kalau nggak dibatasin seperti itu ya, kayaknya nggak harus ke PT Wika Bapak, karena dia ngambil spesifikasi yang untuk kubus beton yang dibuat oleh PT Wika ya Bapak ya. Ya betul, hanya mengambil spesifikasinya saja. Ya. Dan dengan mengambil di PT Wika gitu. Siap. Dan juga dipastikan juga sih Bapak, kayaknya kubus beton apakah ada ininya, hak ciptanya atau hak ininya ya, mungkin hak jualnya, kayak beberapa ini kan ada juga sih Pak Kican Gamas ya. Nah, mungkin itu harus dilihat juga, makanya seharusnya buat penyusunan spesifikasi, harusnya kan ada analisa pasar dulu di tahap perencanaannya, seharusnya di perencanaan pengadaannya. Seperti apa sih, nanti apakah cuma PT Wika yang bisa jual kubus betonnya, karena saya bukan orang konstruksi juga seperti yang disampaikan Pak Muji tadi. Ini ST saya ini bukan teknik sipil Bapak, saya teknik mesin. Jadi harus dipastikan dulu Pak, bagaimana sih perencanaan identifikasi kebutuhannya tadi, apakah hanya PT Wika yang bisa memenuhi kebutuhan tadi, ataukah mungkin mereka seperti yang Bapak tadi sampaikan, apalagi di dalam kontrak memang nggak ditentukan Bapak harus lewat PT Wika atau apa, cuma speknya harus sesuai dengan yang diproduksi oleh PT Wika. Seperti itu Bapak. Mungkin ini yang menjadi menarik adalah ini pekerjaan 2 tahun yang lalu gitu ya. Berarti kan kalau saya menebak ini kan diaudit sebenarnya. Jadi mungkin yang jadi pertanyaan sebenarnya adalah sumber harga, sumber informasi spesifikasi Anda Wika mungkin ya, tapi tiba-tiba kok di pelaksanaannya berbeda. Nah, jadi ya berarti tinggal dijelaskan saja bahwa sebenarnya kami tidak meminta harus Wika gitu mungkin ya. Tapi mungkin sebelum lanjut lagi, Pak Muji, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak terkait diskusi dengan Pak Dedi? Mohon izin ya, mungkin saya kadang-kadang ST juga aja. Ya, Bapak. Ya. ST Pak, tapi teknik industri Pak. Ya, mungkin yang diperlukan ketika kubus jadi itu adalah mungkin waktu. Kalau dari Wika mungkin sudah ada, sehingga itu lebih cepat pengerjaannya. Ya, ataukah Wika sudah punya ya, bisa produksi. Tapi sebenarnya pembuatan beton itu Pak, tidak hanya Wika saja ya, yang saya lihat, saya pernah datang di beberapa perusahaan itu. Cuman mungkin yang biasa produksi adalah Wika, untuk ukuran seperti itu dia lebih cepat. Yang lain harus menyiapkan alat-alatnya dulu. Tapi sebenarnya bisa ya lain buat. Ya itu mungkin apakah masalah waktu, sehingga karena Bapak bangun tadi pelabuhan dan sebagainya, kalau dibuat mungkin waktunya jadi lama gitu ya. Mungkin itu. Saya tidak lebih dari itulah. Silakan dilanjut lagi itu masih. Siap Bapak. Kebetulan Wika yang terdekat dari tempat kami Pak, kalau untuk BUMN. Jadi yang menjadi patokan kami ya Wika itu kan di Makassar. Ada juga yang di
di Surabaya tapi kan kejauhan. Kami pikirkan juga biaya transportasi dari apa namanya ya pengangkutannya gitu kan. Makanya kita ambilnya dari yang terdekat itu, Pak. Terima kasih, Pak. Sama Bapak. Silakan. Baik, ke penanya berikutnya Pak Ari Kusmanto, silakan. Pak Ari Kusmanto. Mohon direspon unmute-nya Pak Ari. Ya, siap. Sudah, Pak. Diri dulu dari mana? Saya Ari Kusmanto, Pak, dari Kementerian Perhubungan, Pak. Izin bertanya kepada Bapak narasumber. Singkat saja sih pertanyaan saya, Pak. Di Permen PUPR 14 tahun 2020 diatur bahwa diizinkan untuk penambahan persyaratan. Tetapi penambahan persyaratan itu harus mendapatkan persetujuan pejabat tinggi media atau eselon 1. Yang ingin saya tanyakan, Pak, jika penambahan persyaratannya tersebut adalah spesifikasi teknis yang sudah diatur dalam peraturan menteri, apakah masih harus mendapatkan atau harus masih melampirkan surat persetujuan eselon 1, Pak? Atau bisa cukup dengan peraturan menteri tersebut, Pak? Itu saja, Pak, pertanyaan saya, Pak, sementara. Terima kasih, Pak. Ini peraturan menterinya, Pak? Peraturan menteri di Kementerian Perhubungan atau gimana, Pak? Iya, betul, Pak. Peraturan menteri Kementerian Perhubungan, Pak. Ya, seharusnya sih bukan penambahan penambahan syarat, Bapak, ya. Karena itu kan nanti mengacu pada peraturan menteri di Kementerian Perhubungan, Bapak. Jadi itu sebagai dasarnya. Itu kalau itu bukan pejabat tinggi media lagi, Pak. Memang pejabat utamanya, Pak. Yang memang ada ketentuannya, peraturan menterinya. Karena banyak sih, Pak, di Kementerian Perhubungan kan ada standar-standar tertentu ya, Pak, untuk bangunan konstruksinya. Betul, ya, Pak. Betul, Pak. Itu seharusnya. Jadi tidak wajib ya, Pak? Tidak wajib harus ada surat persetujuan eselon 1-nya, Pak, ya? Ya, kenapa sih harus ada persetujuan pejabat eselon 1-nya kan, Pak? Itu kan karena kalau misalnya spesifikasi teknis nggak diatur, Pak, nggak ada standar internalnya yang ditetapkan. Tapi kalau misalnya memang untuk suatu bahan, material itu sudah ada standar internalnya, Pak. Kebetulan di Kementerian Perhubungan sudah ditetapkan standar internalnya kan, Pak. Nah, seharusnya itu sudah jadi standar, Bapak, sebagai penambahan persyaratan teknisnya. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Pak, konfirmasinya, Pak. Sama-sama, Bapak. Tapi kalau misalnya masih kurang ini ya, Pak, saran saya sih seharusnya bersurat ke Kementerian PUPR saja sih, Pak. Karena itu nanti yang menjadi dasar legalnya. Kalau Bapak nanti dipertanyakan sih nanti kalau dirinya. Daripada kasihan juga, Pak, pejabat tinggi medianya, Bapak. Setiap paket pekerjaannya artinya Bapak harus minta persetujuan pejabat tinggi medianya per paket, Bapak. Karena betul, ingat, Pak. Iya, betul, Bapak. Pejabat tinggi medianya itu per paket, Pak, bukan per paket. Iya, betul, Pak. Per spesifikasinya, Bapak. Nah, saran saya sih bersurat saja, Pak, ke Kementerian PUPR. Kayaknya jawabannya, Pak, karena saya pernah diskusi juga seperti ini, Pak, dengan rekan-rekan yang di Kementerian PUPR. Kalau memang sudah ditetapkan secara internal, mohon izin seperti di rumah sakit, Bapak. Untuk ruang ronsen kan, Pak, ada standar internalnya, Bapak, untuk rumah sakit dari Kementerian Kesehatan. Itu nggak mungkin pejabat tinggi medianya, Pak, karena spesifikasi teknis untuk ruang ronsen itu kan ada peraturan dari ininya, Kementerian Kesehatannya, ya, Pak, ada untuk ruang radiografinya kalau nggak salah tuh. Ada dasarnya, ada ketentuannya mereka, Pak. Siap, Pak. Baik, terima kasih banyak, Pak, atas informasinya, Pak. Sama, Bapak. Kalau nggak salah juga yang ini namanya dibahas juga yang punya Dirjen Bina Marga tuh kalau nggak salah. Kan Dirjen Bina Marga kan dirjennya ngeluarin aturan juga tuh, ya bisa nambah spesifikasi teknisnya. Jadi diinikan, jadi bukan lagi per paket di akhirnya. Jadi satu aturan per dirjennya aja kalau nggak salah. Oke, Pak Muji mungkin ada yang mau ditambahkan, kebetulan waktu juga sudah tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ya, mengenai penambahan syarat tadi, Pak, kalau menurut saya itu akan dihindari saja penambahan syarat itu tadi. Tapi kalau diperlukan, ditambah aja di persyaratan kontraknya. Intinya jangan ditambah lah, itu dipermudah aja. Itu kan menurut saya. Yang penting kita nanti mengkritisi di waktu sebelum kok tanda kontrak, PCM dan seterusnya. Bapak Ibu yang hormati, saya terima kasih pada Pak Adi Kristianto. Ternyata nggak terasa, sudah habis ini waktunya. Berarti masih diperlukan lagi Pak Adi hadir ya untuk memberikan banyak pemahaman-pemahaman dalam diskusi ringan ternyata penting dan kritikal bagi para pelaku pengadaan di lapangan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gamas sebagai moderator, kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga acara kita ini bermanfaat. Wassalam.
Assalamualaikum Bapak. Terima kasih banyak Pak Muji, Pak Christian Gamas juga. Ini Mas Rangga mana ini? Cak Mustafa nih. Ya Bang. Tadi ada namanya doang. Lanjut nih Bang, lanjut nih saya nih. Pak Muklis. Siap. Siap. Sehat selalu Pak Muklis. Amin, amin. Gimana nih Pak cerita penyintas COVID nih Pak? Oh iya nih, amin, amin. Terima kasih. Sehat selalu Bang Adi. Siap Bapak, siap Bapak. Baik. Untuk menutup acara tadi sudah disampaikan ucapan terima kasih dari Pak Muji. Mungkin ada summary atau kesimpulan yang mau disampaikan Pak Ade sebagai closing statement. Mau saya persilahkan Pak. Ya Bapak. Ini Bapak, saran saya sih ke Bapak Ibu semuanya spesifikasi teknis. Kita jangan ributnya di tahap persiapan Bapak, apalagi di tahap persiapan pemilihan penyedia. Seharusnya spesifikasi teknis itu sudah clear terlebih dahulu di saat tahap perencanaan pengadaan sudah dirinci sebaik-baiknya, dan juga di tahap PPK juga masih punya waktu untuk mereview spesifikasi teknis itu pada tahap tahap penyusunan RUP, pengumuman sirupnya. Jadi masih punya banyak waktu untuk PPK untuk menggali lebih banyak informasi tentang spesifikasi teknis pekerjaan. Jadi dia lebih punya waktu untuk mempersiapkan persiapan pengadaannya, menyusun speknya nanti, meminta perubahan spesifikasi tadi kepada PA KPA. Karena apa? Karena kalau kita sudah dikejar waktu, Bapak Ibu, ini yang biasanya menyebabkan banyak terjadi permasalahan-permasalahan, terkhususnya permasalahan kontraknya nanti. Pak, bisa nggak diadendum? Ini nggak sesuai sama kondisi lapangan. Speknya sudah nggak ada lagi, Pak. Padahal pada waktu melakukan penyusunan spesifikasi, kenapa? Waktu ditanya, Pak, kita nggak punya waktu atau kesempatan untuk apa? Untuk survei, Bapak. Kita nggak tahu data kekinian di pasar. Nah, ini yang harusnya kita hindari. Karena ingat, dalam proses pengadaan barang jasa, ini sangat ditentukan oleh faktor waktunya, waktu pelaksanaannya tadi. Nah, mungkin seperti itu saja Pak Christian Gamas. Jadi untuk spesifikasi yang teknis, pastikan bukan hanya itu memang kewenangan PPK, tapi ingat barang atau jasanya itu bukan kebutuhannya adalah kebutuhan dari pengguna barangnya. Dalam hal ini adalah pengguna anggarannya. Jadi kalau ada perubahan spesifikasi teknis dan lain-lain, itu seharusnya minta persetujuan dari PA atau KPA-nya terlebih dahulu. Nah, seperti itu Pak Christian Gamas. Baik. Saya juga mohon izin Bapak, kalau misalnya ada salah kata atau salah ucapan yang mungkin menyinggung Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Silakan Pak. Siap, berarti kita bisa akhiri diskusi dan paparan materi yang sudah dibawakan dengan luar biasa oleh Pak Ade Kristianto, fungsional pengadaan barang jasa, ahli media, ahli media. Amin ya, diaminin ya. Nggak, Bapak Ibu, saya cuma acting aja nggak tahu gitu. Tapi sebenarnya saya menyebut ahli media karena beliau waktu ke Kutai Barat itu kami ngobrol cukup panjang gitu ya. Ini sudah bukan level ahli muda lagi kalau menurut saya, tapi sebenarnya ahli media hanya tinggal menunggu waktu saja. Dan kami harap dan semoga diskusi hari ini bisa bermanfaat Bapak Ibu. Pada dasarnya penyusunan spesifikasi teknis itu kita akan berbeda sekali bila membandingkan dengan paradigma Perpres 54 maupun dengan Perpres 16 gitu ya. Nah, materi yang Pak Ade sampaikan ini memang sangat teknis sekali, teknikal banget gitu. Dan ada beberapa slide tadi dimunculkan VFM gitu ya, value for money. Nah, kalau dulu di proses pengadaan barang jasa di Perpres yang lama itu kan aspeknya adalah swakelola dan atau pemilihan penyedia. Nah, kalau yang sekarang pasal 3 ayat 3 swakelola dan atau penyedia. Nah, ini ada pergeseran paradigma yang kita bisa perlu perhatikan bahwa mengapa sih kok pengadaan barang jasa pemerintah spesifikasi teknis tadi kok harus seperti yang disampaikan Pak Ade, kok repot banget dari tahap perencanaan, persiapannya ada juga, pelaksanaan pada saat persiapan pemilihan ada lagi reviewnya. Kok harus berlapis seperti itu gitu. Nah, perhatikan Bapak Ibu, value for money adalah aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia untuk tiap uang yang dibelanjakan. Itu ada di dalam pasal 4 huruf A. Salah satu tujuan dari pengadaan yang diatur dalam Perpres 16 2018. Nah, strategi yang disampaikan oleh Pak Ade ini tadi adalah pelaksanaan dari kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah yang
diatur dalam pasal 5 huruf A itu adalah meningkatkan kualitas perencanaan. Di dalam kualitas perencanaan ini ada spesifikasi teknis. Kalau spesifikasi teknisnya sudah beres dari saat perencanaan, tahapan persiapan dan pelaksanaan bisa mulus ya Pak Ade ya. Nah, jadi harapannya kita semua mulai beralih paradigmanya, materinya luar biasa padat, dan memang sebenarnya 45 menit itu jujur sebenarnya saya dilematis gitu ya. Ini mau saya biarin terus gitu kan, karena jarang-jarang nih Pak Ade bisa sharing gitu kan. Tapi kalau tidak diingatkan waktunya, nanti waktu diskusinya yang berkurang. Jadi atas pembatasan waktunya ini saya mohon maaf juga gitu ya kepada Pak Ade dan teman-teman sekalian. Memang masih banyak yang mau bertanya. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada Pak Muji Santosa yang mempercayakan saya sebagai moderator pada acara ini dengan narasumber yang luar biasa atas nama Muji Santosa Training and Consulting. Bila sebagai moderator ketika saya memandu ada kesalahan yang dari ucapan saya yang kurang menyenangkan, maka saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.